Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Indriana, NIM 250210604, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nurwahyuning Sulistowati, SEMPT, saya akan membuat video presentasi mengenai zakat sebagai instrumen fiskal Islam. Pendahuluan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini ditunjukkan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik melalui optimalisasi pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal bukanlah hal yang baru dalam ekonomi Islam karena telah dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya terdahulu. Dalam Islam, kebijakan fiskal menjadi salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal tidak hanya dijalankan untuk mencapai keberlangsungan pembagian ekonomi bagi masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual serta menyebarkan pesan dalam ajaran Islam seluas mungkin. Perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Madinah mengalami perkembangan yang pesat. Rasulullah SAW telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menetapkan prinsip-prinsip dalam pemerintah, membangun sebagai institusi, mengarahkan urusan luar negeri, dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, Rasulullah SAW memperhatikan banyak hal, mulai dari membangun masjid utama sebagai tempat berkumpul bagi para pengikutnya, merehabilitasi muhajirin Mekah di Madinah, menciptakan kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan Madinah, hingga meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Usai menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW kemudian memfokuskan diri pada perubahan sistem ekonomi dan keuangan negara. Perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam segala tindakannya, Rasulullah SAW senantiasa mendasarkannya pada ketentuan Al-Quran. Beberapa kebijakan yang diambil Rasulullah SAW dalam Muhammad 2002 antara lain: 1. Kekuasaan tertinggi milik Allah SWT, dan Allah SWT pemilik yang absolut atas apa yang ada di langit dan bumi. 2. Manusia merupakan khalifah Allah di bumi, tetapi manusia bukan pemilik yang sebenarnya. 3. Semua yang dimiliki oleh manusia datang atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, saudara-saudara sesama manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan saudara-saudara lainnya yang lebih beruntung. 4. Kekayaan tidak boleh ditimbun dan harus diputar. 5. Kekayaan harus diputar. 6. Eksploitasi alam ekonomi harus dicegah. 7. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian yang dapat menghapus karena konflik antar individu dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya pada para ahli warisnya. 8. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Pada awal pemerintahan tidak ada pendapatan untuk membangun Madinah, namun pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pekerjaan yang tidak mendapatkan upah. Untuk tentara belum memiliki secara formal, tentara yang ada tidak mendapatkan gaji tetap dan diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan lain-lain. Situasi berubah setelah turunnya Quran surat Al-Anfal yang berarti rampasan perang yang berbunyi, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Tahun kedua setelah hijrah, sedekah fitrah diwajibkan dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Zakat atau sedekah mulai diwajibkan pembayarannya pada tahun ke-9 setelah hijrah. Sumber pendapatan utama pada masa Rasulullah SAW selain dari rampasan perang dan wakaf, jizyah, kharaj, dan usr. Wakaf Islam pertama
terjadi ketika Banu Nadir, sebuah suku yang tinggal di Madinah, melanggar janji dan berusaha membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengusir mereka dengan membawa tentara Islam, dan pihak Banu Nadir menyerah dengan meninggalkan kota. Semua yang ditinggalkan Banu Nadir menjadi milik Rasulullah karena mereka mendapatkannya tanpa berperang. Rasulullah membagikan tanah-tanahnya kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Selain wakaf, ada jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, kekayaan, dan ibadah yang mereka jalankan, serta untuk bebas dari nilai-nilai dan wajib militer. Pada zaman Rasulullah SAW, besar jizyah ditetapkan sebesar 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Setelah itu ada kharaj atau pajak tanah yang dipungut dari orang non-muslim. Ketika Khabair ditaklukkan, kharaj dipraktikkan. Tanah diambil alih oleh orang muslim, dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengelola tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah, dan bersedia memberikan sebagian hasilnya pada negara. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang paling penting. Selanjutnya, usr merupakan biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, yang dibayar hanya setahun sekali dan hanya berlaku pada barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Muhammad 2002. Pada masa Rasulullah SAW tidak terdapat catatan penerimaan secara terinci. Alasan hal tersebut bisa terjadi karena 1. Jumlah orang Islam yang bisa membaca, menghitung, dan menulis masih sangat sedikit. 2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dengan sangat sederhana. 3. Bukti penerimaan berbeda-beda. Pada kebanyakan kasus, ghanimah digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu. Tidak bisa disimpulkan bahwa sistem keuangan pada zaman Rasulullah SAW tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau membingungkan. Pemerintah adalah salah satu badan yang mengurus kekayaan negara dan keuangan. Semasa Rasulullah hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus tempat tinggal Baitul Mal. Sedikitnya pemasukan yang diterima negara akan disimpan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian diberikan kepada masyarakat, namun tidak disebutkan adanya bendahara negara. Hal ini biasanya terjadi dalam lingkungan pengawasan yang ketat. Berbagai pengaturan aktivitas ekonomi pada zaman Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, seluruh tumpuk pemerintahan negara dan keagamaan diserahkan kepada 4 sahabat pilihan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Awal periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin memegang peranan yang aktif dalam bidang keuangan dan administrasi. Dalam kaitannya dengan kajian kebijakan fiskal, yang paling menonjol perubahannya adalah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah pasca meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Masuknya Umar ke dalam kekhalifahan merupakan nilai yang tinggi bagi Islam. Umar adalah figur yang memiliki moral kuat, adil, energi yang besar, dan karakter yang kuat. Umar menjadi figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya, Islam tidak akan tersebar luas seperti sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Suriah, Palestina, Mesir, Irak, dan Persia ditaklukkan, kemudian dijuluki sebagai Saint Paul of Islam oleh negara-negara barat. Muhammad 2002 mengatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait masalah kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, mulai dari soal Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, usr, sedekah untuk non-muslim, koin, klasifikasi pendapatan negara, hingga pengeluaran. Yang pertama, Baitul Mal. Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar pada masa pemerintahnya adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. Umar membangun Baitul Mal reguler dan permanen di ibu kota untuk menyimpan dana yang dibawa oleh Abu Hurairah, Amir Bahrain, pada tahun 16 Hijriah sebesar 500.000 dinar kharaj. Uang tersebut untuk membiayai angkatan
perang dan kebutuhan lain bagi umat. Pada masa itu, Abdullah bin Arqam ditunjuk sebagai pengurus Baitul Mal bersama Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muaikob sebagai asistennya. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan, terutama bagi para janda, anak yatim, anak terlantar, penguburan orang miskin, pembayaran utang-utang untuk orang bangkrut, dan membayar uang diat untuk kasus-kasus tertentu. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar didirikan Diwan Islam pertama yang disebut Al-Diwan, kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya secara reguler dan tepat. Untuk melakukan perhitungan penduduk, ditunjuk sebuah komite yang anggotanya terdiri atas nasab ternama. Terdapat tingkatan bagi kepentingan-kepentingan yang diurus. Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, mereka yang ikut serta pada perang Badar dan Uhud. 3, imigran ke Abysinia dan Madinah. Keempat, mereka yang bertarung dalam perang Qadisiyah atau hadir dalam sumpah Hudaybiyah. Kedua, kepemilikan tanah. Pada masa Rasulullah, kharaj dan tanah dibayar sangat terbatas dan tidak mengharuskan adanya perangkat administrasi yang terelaborasi. Namun sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai. Penaklukan banyak menimbulkan masalah baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan. Setelah melakukan debat panjang, akhirnya dengan dukungan Ali sebagai pihak Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai. Daerah penumpukan kerja mencangkup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sasanid. Oleh karena itu, sistem yang terelaborasi sangat dibutuhkan untuk mendata penghasilan yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut. Utsman bin Hunayf al-Ansari menyurvei batas-batas tanah di Sawat yang hasil seluas 36 juta jarib. 3. Klasifikasi pendapatan negara. Pendapatan pada masa Umar meningkat tajam dan Baitul Mal mulai didirikan secara permanen di pusat ibu kota provinsi. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terdiri atas 4 bagian, yaitu pendapatan yang diperoleh dari zakat dan unsur yang dikenakan terhadap kaum muslimin, pendapatan yang diperoleh dari khumus dan sedekah, pendapatan yang diperoleh dari kharaj, fa'i, jizyah, usr, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan, serta pendapatan yang diterima dari berbagai sumber lainnya. Pendapatan pertama dibagikan dalam tingkat lokal yang kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan ke 8 kelompok. Pendapatan kedua dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin, atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pendapatan ketiga digunakan membayar dana pensiun dan bantuan serta menutupi pengeluaran operasional, administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Pendapatan keempat dikeluarkan untuk para pekerja pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Keempat, zakat. Pada masa Umar terjadi kasus Gubernur Taif melaporkan pada pemilik sarang tawon tidak membayar usr, tetapi mereka menginginkan agar sarang-sarang tawon mereka tetap aman. Mendengar hal tersebut, Umar mengatakan bahwa jika para pemilik sarang tawon ingin agar sarang tawon tetap aman, maka mereka harus membayar usr. Sebaliknya, jika mereka tidak membayar usr, sarang tawon mereka tidak aman. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperolehkan dari daerah pegunungan dan ladang, jadi mereka tidak ditetapkan berbeda, yaitu 1/20 untuk madu pegunungan dan 1/10 untuk madu ladang. Kelima, usr. Sebelum Islam, terdapat suku atau kelompok yang tinggal di pedesaan, bisa membayar pajak, pembelian dan penjualan, serta negara Islam berdiri di Arab. Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi.
yang tergolong daerah kekuasaan yang menyangkut dalam perjanjian yang ditandatangani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang ditunduk pada kekuasaannya. Jadi, pembebanan 1/10 hasil pertanian kepada pedagang mancip dikatakan sebagai yang pertama dalam masa Umar. Keenam, sedekah untuk non-muslim. Sedekah yang harus dibayar oleh kaum non-muslim pada masa pemerintahan Umar digandakan dengan syarat tidak membaptis seorang anak atau memaksa untuk menganut kepercayaan mereka. 7 koin. Pada masa Rasulullah dan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenali di Arab, seperti dinar dan dirham. Bobot dinar 1 miskal atau 20 girat atau 100 grain barley, sedangkan bobot dirham tidak seberagam. Untuk menghindari kebingungan, Umar menetapkan bahwa dirham perak adalah seberat 14 girat atau 70 grain barley. Dus rasio antara 1 dirham dan 1 miskal adalah 7/10. Kedelapan, pengeluaran. Pengeluaran yang paling penting dari pendapatan keseluruhan adalah dana pensiun dan diikuti oleh dana pertahanan negara dan pembangunan. Secara garis besar, Umar memprioritaskan dana pensiun bagi mereka yang tergabung dalam militer, baik muslim maupun non-muslim. 9. Peraturan kepemilikan tanah. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik muslim dan kepemilikan tidak bisa diganggu-gugat. Sementara wilayah yang berada di bawah perjanjian damai tetap memiliki oleh pemilik lama dan dapat dialihkan. Kharaj dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama meskipun pemilik tersebut masuk Islam. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan sepanjang mereka membayar kharaj dan jizyah. Sisa tanah yang tidak ditempati atau tanah yang diklaim kembali bila ditanami oleh kaum muslim diperlakukan sebagai tanah khus. Di Sawat, Kharja dibebankan sebesar 1 dirham dan 1 rafis gandum dan barley. Dengan irigasi tanaman tersebut dilalui air. Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amr, dibebankan 2 dinar, bahkan hingga 3 irdab gandum dan 2 gis. Untuk minyak, cuka, dan madu, rancangan tersebut disetujui oleh Kekhalifahan Perjanjian Damaskus menetapkan pembayaran tunai dan pembagian tanah dengan kaum muslimin. Peranan dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal negara memiliki peran penting terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Keterlibatan pemerintah dalam mengatur pemerintahan dan pengeluaran negara akan berdampak pada tujuan sosial ekonomi, yang secara khusus dipengaruhi oleh komitmen, ideologi, dan hakikat sistem ekonomi yang dianut. Pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat besar karena penguasaan sektor publik sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sementara pada sistem ekonomi kapitalis, peranan sektor publik relatif kecil namun tetap penting dalam sistem ekonomi Islam. Hak kepemilikan swasta diakui dan pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan untuk mencapai keberlangsungan ekonomi melalui pembagian ekonomi bagi masyarakat yang paling besar jumlahnya, tetapi juga untuk meningkatkan spiritual serta menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal yaitu 1. Pemerintahan muslim harus menjamin zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum sesuai ketentuan Al-Quran. Kedua, tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu alternatifnya adalah penetapan pengambilan jumlah dari uang idle. 3. Ketika semua pinjaman bebas bunga, pengeluaran pemerintah dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. 4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat muslim yang
belakang serta menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. 5. Kesejahteraan dalam negara Islam memiliki makna lebih luas dibanding konsep Barat, mencakup aspek material dan spiritual. 6. Dalam kondisi perang, Islam mengharapkan masyarakat tidak hanya memberikan tenaga tetapi juga harta benda untuk menjaga agama. 7. Hak perpajakan dalam negara Islam tidak terbatas, namun kebijakan di luar zakat dan jizyah hanya mungkin dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan tujuan fiskal dalam sistem ekonomi sekuler. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi, secara umum tujuan aktivitas ekonomi adalah pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui maksimalisasi kepuasan konsumen dan profit produsen, di mana kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sistem ekonomi sekuler, konsep kesejahteraan hidup dibatasi pada upaya memperoleh keuntungan maksimum bagi individu di dunia saja. Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk pengalokasian sumber daya secara efisien, pencapaian stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai. Sebaliknya, dalam Islam, konsep kesejahteraan lebih luas karena mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Peningkatan spiritual lebih ditekankan dibandingkan kepemilikan material. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan menjaga dan menyebarkan agama baik di dalam negeri maupun di dunia secara umum. Meskipun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan lainnya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut menjadi subservien bagi tujuan menanggulangi kaum muslim dan Islam sebagai entitas politis dan agama, serta sebagai sarana dakwah untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan-tujuan ini harus dipertimbangkan sebagai tujuan kebijakan publik dan dalam kebijakan fiskal, sehingga mekanisme kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Komponen instrumen fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan sistem kebijakan keuangan suatu negara. 3 komponen pokok sistem kebijakan fiskal meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang negara dalam perspektif Islam. Yang pertama, penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan dalam Islam dapat diperoleh dari pendapatan zakat, ghanimah, fa'i, kharaj, dan jizyah yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Zakat mulai efektif dilaksanakan setelah periode hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa ketika berakal sehat dan memiliki harta tersebut setahun penuh dalam memenuhi hisab. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang-orang kafir, miskin, amil zakat, mu'alaf, dan memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, kepentingan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Zakat bukan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia karena tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah merupakan jenis barang bergerak yang bisa dipindahkan dan diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan perang berhak mendapatkan bagian sebesar 4/5 seperti yang telah diatur dalam Al-Quran. Ghanimah telah menjadi sumber yang berarti bagi negara Islam pada waktu itu karena seringnya terjadi perang suci. Selanjutnya ada fa'i. Menurut ajaran Islam, bagi orang yang tidak beriman dan kemudian takluk, pasukan berhak mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan fa'i. Fa'i merupakan sumber penerimaan dan pembiayaan negara Islam. Penggunaan fa'i diatur dengan Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran. Fa'i merupakan harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagian bergantung pada kebijaksanaan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya. Selanjutnya ada kharaj. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Secara profesional, kharaj dikenakan sebagai
bagian dari total hasil produksi pertanian, misalnya 1/4, 1/5, dan sebagainya. Secara tetap, kharaj dikenakan sebagai pajak tetap atas tanah dan dikenakan setahun sekali. Dalam hukum Islam, kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Selama masa pemerintahan Islam, kharaj menjadi sumber penerimaan utama negara Islam dan dikuasai oleh komunitas bukan kelompok tertentu. Selanjutnya ada jizyah. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga keamanan saudaranya, baik muslim maupun non-muslim. Pada masa Rasulullah, orang-orang Kristen dan Yahudi dikecualikan dari kewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Meskipun jizyah merupakan kewajiban, Islam mengajarkan bahwa jizyah hanya dikenakan kepada non-muslim dewasa laki-laki yang mampu membayarnya. Dana jizyah digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum. Terkait 5 macam penerimaan negara, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, FAI memiliki ciri-ciri untuk kategori khusus penduduk dan manfaat FAI bisa diperluas ke seluruh penduduk bahkan hingga generasi kemudian. Seluruh penerimaan kecuali ghanimah dan zakat dapat dimasukkan dalam kategori FAI. FAI mencakup harta atau barang yang berasal dari jizyah, upeti, hadiah, bea cukai, dan pajak tol. Denda berupa uang, kharaj, harta benda tidak bertuan, harta tanpa ahli waris, serta simpanan atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tidak diketahui lagi. Yang kedua, pengeluaran negara. Keuangan publik diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara muslim. Tugas pemerintahan dalam negara muslim adalah mengelola dan memanfaatkan keuangan guna meningkatkan taraf hidup dan ketakwaan masyarakat. Sebagian besar negara pemerintah diserap untuk aktivitas yang bertujuan menyebarkan agama Islam dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Taimiyah menyarankan agar masyarakat Islam merealisasikan program ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, regulasi pasar, kebijakan moneter, dan perencanaan ekonomi. Seluruh kebijakan harus diatur sesuai syariat Islam agar siklus ekonomi berjalan dengan baik. Kepentingan pertama diarahkan pada biaya pemerintahan dan penjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua ditunjukkan untuk mengeluarkan pokok lainnya. Pengeluaran untuk gubernur, menteri, dan penjabat pemerintah harus dibiayai dari penerimaan FAI. Negara wajib memelihara keadilan dan mengurus hakim, memperhatikan biaya pendidikan warga negara, serta menanggung utilitas umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi. Yang ketiga ada utang negara. Utang negara berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Islam, semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas bunga. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral merupakan suatu bentuk pinjaman yang dilakukan karena buruknya situasi harga pada umumnya. Oleh karena itu, suatu negara akan mendapatkan pinjaman dari negara lain yang sepaham. Mekanisme kebijakan fiskal. Beberapa tujuan dan fungsi yang penting untuk diketahui guna mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Kedua, keadilan sosial ekonomi yang memperhatikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan. 4. Penagihan yang efektif dari semua jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan. 4 tujuan dan fungsi tersebut dapat dikatakan sama seperti yang ada pada sistem ekonomi kapitalis, akan tetapi terdapat perbedaan komitmen dari kedua sistem tersebut tentang nilai spiritual, keadilan sosial ekonomi, dan persaudaraan manusia. Yang pertama, tujuan dan fungsi kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Harus ditekankan pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, pembebasan
dari semua sebab utama yang menimbulkan beban berat dan peningkatan dalam kualitas kehidupan, baik secara moral maupun material, menekankan kepentingan penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang memungkinkan khalifatullah dapat memanfaatkan kemampuan fisik maupun mental mereka untuk memperkaya diri, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan demikian, pendayagunaan sumber daya insani secara penuh dan efisien menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem yang islami. Oleh karena itu, full employment dan kesejahteraan material penting dalam konteks Islam. Tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama memberikan kontribusi bagi full employment dan kelayakan ekonomi yang luas. Kedua, konsepsi Islam terkait keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan ditempuh dengan built-in program melalui zakat dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapat yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang saling terkait ke dalam nilai-nilai Islam dan memberikan sumbangan positif untuk mengurangi ketidakadilan. Ketiga, stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan menjadi patokan yang adil dalam penanggungan pembayaran dan nilai tukar yang stabil. Yang keempat, berkenaan dengan penagihan yang efektif dari semua jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu mobilisasi tabungan dan mewujudkan jasa-jasa lain. Islam dengan tegas mencela perbuatan menahan tabungan sekaligus menuntut tak digunakannya tabungan tersebut untuk hal-hal produktif. Zakat sebagai instrumen fiskal dan relevansinya dengan pengelolaan oleh negara. Dalam Islam, instrumisme merupakan salah satu alasan bagi perilaku kedermawaannya. Dalam Quran Surat Al-Hasyr, Allah memuji perilaku kaum Ansar yang menyantuni kaum Muhajirin meskipun kesulitan yang mereka hadapi tidak jauh berbeda. Dalam perilaku filantropinya, seorang muslim mempunyai pilihan dalam mencapai kepuasannya. Jika sudah merasa puas dengan kederma kepada seorang peminta-pinta, menyumbang korban bencana alam, memberi santunan bulanan kepada beberapa anak yatim, atau bentuk-bentuk filantropi lainnya. Artinya, kurva kepuasan sudah mencapai titik maksimum dengan berinfak secara pribadi dan langsung. Namun, apabila tidak cukup puas dengan pola berderma seperti itu, karena melihat kesejahteraan kelompok masyarakat miskin yang tidak meningkat, maka mungkin pola pengumpulan dan penyaluran zakat perlu dilakukan oleh negara agar lebih terorganisasi dengan mencakup masyarakat yang lebih luas. Beberapa alasan negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat, yaitu yang pertama, zakat bukan bentuk filantropi biasa atau kedermawaannya sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib, sedangkan filantropi atau donasi hukumnya mandub atau sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan. Seperti halnya pengumpulan pajak, apabila disepakati maka zakat dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat amatlah besar. Potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitiannya bahwa Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri atau UIN, Syarif Hidayatullah, dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan bahwa jumlah potensi filantropi umat Islam Indonesia mencapai 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, 5,1 triliun berbentuk barang dan 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana tersebut sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah, sedangkan sisanya zakat harta
Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian adalah bahwa 61% zakat fitrah dan 93% zakat mal diberikan langsung kepada penerimanya. Penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sebesar 70% adalah masjid-masjid. Badan amil zakat pemerintah hanya mendapatkan 5% zakat fitrah dan 3% zakat mal, serta lembaga amil zakat swasta hanya 4% zakat mal. Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh miliar, bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Oleh karena itu, potensi yang sangat besar baru dapat dicapai dan disalurkan jika pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui Departemen Teknis Pelaksana. Yang ketiga, jika zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan efektif, maka tujuan zakat akan lebih mudah tercapai, seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai lembaga filantropi, membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga filantropi telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Terlebih banyak hasil positif yang telah dipetik, namun sebenarnya dapat lebih ditingkatkan lagi jika pengumpulan dan pengelolaan dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya. Keempat, zakat dapat memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal sebagian besar pengelolaan negara mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan antara lain disebabkan oleh lemahnya iman dalam menghadapi godaan untuk korupsi. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan dapat menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi. Petugas zakat juga tidak mudah disuap, dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan tawar-menawar dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak. Sekian itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.